Sebelum lanjut videonya, Klik tombol subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sedikit pun ya, teman-teman. Nah, kali ini saya berada di Kabupaten Batubara. Di sebelah saya ada Bapak, seorang veteran pembela Seroja. Nah, saya akan bertanya-tanya bagaimana dulu kisahnya. Pak, siapa namanya, Pak? M. Thohir, Pak M. Thohir. kepanjangannya Muhammad Thohir, Pak Muhammad Thohir. Pak, usia sekarang sudah berapa, Pak? 82. 82 ya, Pak. Iya. Istri masih ada ya, Pak? Masih ada. Jadi Pak Thohir ini saya dengar pensiunan dari TNI ya, Pak? TNI Angkatan Darat. Oh ya. Pangkat terakhirnya apa, Pak? Pangkat terakhir Kopral 1 NRP 475782. Oh ya. Pak Thohir bisa diceritakan bagaimana dulu kisah diberangkatkannya sebagai veteran, Pak? Pertama kami pada tahun 1975-76 kami masuk ke Batalion 123. Pada waktu itu kami terus diberangkatkan ke Kalbar nggak ya? Ke tim-tim pada tahun 75-76 ke daerah konflik perebutan Timur-Timur. Oh, di timur-timur ya, Pak? Ya. Itu berapa lama, Pak, di sana, Pak? Masa tugas? Rencana pada waktu itu hanya 6 bulan. Toto berubah waktu kena memang bagaimana sampai 10 bulan kami di tim-tim. Oh. Jadi kami banyak daerah-daerah yang kami pertama ya pembebasan Dili, habis itu sampai ke Remeksu, Aliu, sampai ke Hatu Beliku, balik lagi mau besi habis itu kembali lagi ke Manatutu, Keribas, sampai Laklubar, sampai Suebada, Bora, Suebada, terus lagi kembali kami. Rencana mau menyerang sampai ke daerah mana ini? Dari Suebada mau tembus ke Dili, tapi kami terhambat di jalan. Kami balik lagi ke Manatutu, ke Laklubar. Pada waktu itu ada serangan dari musuh. Kami bertahan di Laklubar itu hanya kira-kira 2 kompi. Yang 2 kompi dibawa Danjon ke arah Polaka. Begitu Laklubar dapat dikuasai sama kita kurang lebih 20 hari lagi kami turun ke Dili. Sudah selama itu kami bertugas hampir 10 bulan. Rencananya 6 bulan, atau kena banyak yang harus dilalui, akhirnya sampai mencapai 10 bulan. Jadi Pak, itu kalau boleh tahu teman-temannya itu dari wilayah mana aja? Dari Kabupaten Batubara ataupun dari Asahan, bercampur gitu, Pak, teman dari sini? satu batalion itu sebenarnya bercampur, gabungan. Kami keluarnya dari Arhanut dimasukkan ke 123. Habis itu ada lagi batalion dari 121 untuk menambah supaya klop 1 batalion. Ditambah lagi dengan 126 berapa tenaga lagi sampai klub sampai 1 batalion, baru kami diberangkatkan ke timur-timur. Oh, itu Pak, di timur-timur itu mengamankan sebuah wilayah atau apa, kampung gitu? Memang kami di sana merebut wilayah. Wilayah. Karena pada waktu itu dikuasai oleh Portugis. Pada waktu kami datang tuh bukan nama Timur Leste, Timur Portugis. Itu Jadi bukan orang Belanda, Pak, orang Portugis. Itu orang Portugis. Tapi orang Portugis itu ya bergabung sama masyarakat yang ada di Dili situ. Jadi kami itulah penyerangan itu ya orang tuh ya bertahan
dari sebenarnya ke perbatasan kami Kupang. Oh, Tapi Pak, sedikit kalau boleh tahu, di hari pertama setelah sampai di timur ya, Pak, ya itu, belum terjadi konflik pada waktu itu? sudah Itu terjadi konflik. oh, begitu berangkat di sana sudah terjadi Kami konflik hampir ya? tertahan di laut kurang lebih 1 hari mungkin belum bisa karena pelabuhan Dili masih dikuasai oleh musuh. Pak, Jadi itu kalau boleh tahu bentuk penyerangannya gimana? Apakah pakai senjata atau gimana pada waktu memang penyerangannya semua senjata dipergunakan semuanya karena itu yang melawan musuh. Musuh itu ya bertahan dia. Hampir itu kira-kira 1 hari 2 hari musuh tuh naik ke gunung, kita serang terus. Akhirnya Dili bisa dikuasai. Begitu Dili sudah dikuasai, orang tuh sudah berserah ke hutan-hutan sana ke gunung. Jadi kami serang terus sampai sampai ke daerah Remeksu. Habis sampai Remeksu, sampai ke Aliu. Sampai ke Aliu, terus tuh kami balik lagi, hantam lagi Remeksu, balik. Habis bolak-balik sampai itu ke Dili kami lagi, rupanya di Manatutu memang belum bisa dikuasai. Kami balik lagi ke Manatutu lagi. Manatutu terus serang Laklubar, Keribas, Laklubar sampai Suabada. Suabada melanjutkan lagi ke Polakah. Polakah itu waktu sudah bertambah akhirnya menjadi 10 bulan. Itulah. Itu tadi Remeksu itu apa nama wilayah di sana Nama ya, Pak? wilayah kota yang ditempati orang-orang itulah, orang penduduk penjajah itulah, orang yang kita serang inilah, musuh. Jadi Pak, pada waktu itu sempat memakan korban dari teman Bapak ataupun dari lawan itu Memang ada korban, Pak? kalau kita perhitungkan setiap kita penyerangan mendapat korban. Jadi kalau diperhitungkan keseluruhan selama kita pulang sekitar 60-70 yang gugur di Dili. Itu dari pihak Bapak sendiri Pihak- ataupun pihak lawan ada ya, Pak? Pihak 1 batalion itu 60-70 yang gugur di tempat. Belum yang sakit adalah 100-an, sama yang sakit ringan, yang sakit berat. Sebagian dibawa ke Dili dan Dili dibawa lagi ke mana? Ke Jakarta, ke Gatot Subroto. Rumah sakit Gatot Subroto. Karena Dili nggak ada peralatan kata kabarnya, masalah medis ya, Pak? medis ya. Jadi kami balik lagi ke Dili, habis itu kurang lebih 10 bulan kami bertugas di sana. Terus kami dikembalikan lagi ke Dili, terus pulang ke Indonesia. Oh, Pak, jadi itu teringatnya melawan bangsa Portugis itu selama 10 bulan baru berhasil melawan mereka ya, Pak? Ya, selama 10 bulan. Tapi begitu kami pulang, batalion sudah mulai banyak masuk lagi. Kelang 3 bulan, 3 bulan masuk dari batalion mana-mana. Seluruh batalion yang ada di Indonesia ini. Kami lah batalion yang pertama masuk 123 dari Kodam 2 Bukit Barisan. Iya, Pak, itu lawan itu memang asli bangsa Portugis, tidak bercampur dengan Belanda pada waktu tidak ya, Pak? Ya memang Portugis, yang kita lawan ini Portugis, tapi Portugis di sana yang menguasai daerah tim-tim itu, daerah timur-timur itu. Jadi dialah yang sana tuh menjajah rakyat timur-timur itu. Jadi dengan adanya penjajahan begitu, itulah kita ambil lah, kita rebut supaya orang itu tidak terjajah lagi, supaya merdeka timur-timur. Iya, ya, Pak. Jadi betapa mengerikannya pada waktu itu ya, di medan perang ya kan. Saya membayangkan, ya, aduh. bukan mengerikan lagi, memang daerah konflik, daerah perang. Tak ada lagi istilahnya untuk istirahat siang malam itu. Iya, Pak. Jadi Bapak menyaksikan ada orang yang terluka, kena tembak, itu sempat menyaksikan, Pak, pada waktu itu. Kalau dari pihak kawan banyak yang gugur. Tapi kalau daerah musuh kena, kita nggak tahu entah dibawanya kemana. Iya, Pak. Nah ini, itulah orang itulah yang mengurusnya kan. Mungkin ya namanya penjajah kan, mungkin dibawalah ke sana dia. Kalau kita kan ya dikuburkan di Dili. Sebagian, kalau ada sebagian ke Jakarta, ada sebagian juga. Tapi kebanyakan di Dili untuk sementara. Jadi pada waktu itu makan, tidur pun nggak nyenyak lah, Pak ya kan, harus siap Ya kalau soal tidur makan itu ya begitulah kehidupan di daerah pertempuran kan. Karena pertempuran ini hanya untuk perang saja lah. Kalau untuk tidur tuh dimanapun kita, Bapak ya tidurlah di mana saja bertidur. Nggak ada istilah tempat tidur di gedung-gedung, nggak ada. Semua di dalam hutan semua. Kita itu Pak, teringatnya pada waktu Bapak diberangkatkan itu masih usia berapa? Udah menikah ya Pak pada waktu? sudah anak 7, umur kurang lebih 30-an lebih lah, 35.
Oh ya sedih ya Pak ya, meninggalkan Iya. keluarga ya Pak. Memang sedih kali lah namanya. Kita ini kan batalion yang kira-kira ya macam mana lah namanya daerah ditugaskan di pemerintah ini kan untuk melawan orang itu. Karena Timur itu kan dijajah Portugis. Nah, itulah kita bantulah orang itu. Karena bagaimanapun kena atas perintah kan. Iya. Dari Kodam 2 Bukit Barisan ini kamilah yang masuk pertama di batalion 123 itu, Raja Wali. Yang berkedudukan di Padang Sidumpuan dan batalionnya. Kompi-kompinya ada di Tarutung, ada yang di Balige, ada yang di Gunung Tua, ada yang di Penyabungan. Jadi Pak, masa tugasnya sebenarnya 6 bulan ya Pak? Karena memang perintahnya pertama katanya dengar-dengar beritu 6 bulan. 6 bulan, ada Nah, penambahan masa saya kerja lagi karena ya, masih 10. banyak yang harus belum diselesaikan, akhirnya sampai juga hampir 10 bulan. Jadi Pak itu udah 10 bulan kan itu bangsa Portugis udah memang dinyatakan benar-benar kalah Pak pada waktu Bukan itu. kalah, memang ya orang yang melanjutkan batalion lain masuk untuk Oh. melanjutkannya supaya sampai tahun 78 baru merdeka Timur ini. Iya ya, berarti Portugis Jadi diberantas bergantian. habis Iya, ya. jadi dulu menurut ceritanya setiap kita kan kena sektor tengah. Satu sektor itu 10 batalion. Jadi kita kena sektor tengah. 10 batalion itu dalam sektor tengah itulah untuk menghabiskan yang ada di tengah ini. Yang ini batalion-batalion lain, batalion dari mana-mana Jawa, dari Makassar, dari Kalimantan, dari mana-mana itu. Jadi Pak penduduk Timor Leste ya? Ya, Timor Leste, iya. Jadi pada waktu itu penduduk lokal itu Pak bagaimana reaksi mereka gitu? Kalau penduduk lokalnya itu karena dia dijajah sama orang Portugis ya dia mengikut saja. Tapi pada waktu kita masuk baru dia tahu bahwa ini orang Indonesia. Disitulah orang itu banyak yang keluar. Laklubar saja pada waktu itu kosong menjadi 3.000 orang. Termasuk rajanya, Raja Laklubar tuh turun dari gunung menyerah kepada kita. Habis itu Remeksu juga begitu. Begitu kita dapat kuasai dari rakyat-rakyat yang sudah tahu bahwa ini apa dia turun lagi. Akhirnya ribuan juga di Remeksu itu. Begitu berapa banyaklah daerah-daerah yang sudah mengetahui bahwa Indonesia ada di sana kan. Akhirnya sampai Hatu Beliku pun rakyatnya sampai berturunan menyerah juga, nggak mengikuti lagi sama penjajah lagi. Karena dia dijajah oleh orang Portugis itu. Jadi Pak suka dukanya selama bertugas sendiri itu bisa diceritakan Pak? Ya suka dukanya itulah. Bagaimanalah namanya orang ya berpisah sama keluarga, habis itu ya daerah-daerah konflik, tak ada hiburan apa-apa selama 10 bulan itu. Jangankan tidur di gedung-gedung di kota, di rumah-rumah yang baik saja pun tak pernah selama 10 bulan. Kami yang di hutan-hutan itu aja lah, di gunung-gunung, di mana kira-kira kita bertahan, disitulah kita istirahat. Ya. Pada masa itu udah ada handphone Pak? Belum ya Pak ya? Kalau handphone enggak ada, memakai radio yang pakai baterai 20 apa itu? Oh, tapi selama RC apa namanya? Selama 10 bulan ada komunikasi ke keluarga kan, ngasih Kalau kabar gitu, Pak? ya kalau komunikasi tetap saja tiap bulan, kena lancar saja. Cuma ya nggak pernah merasakan tinggal di kota. Namanya kota satunya besar ya di Dili, habis itu kota di mana? Ini di hutan semua kami di Hutan ya, gunung. Pak. Kami di sana mengambil ketinggian. Disitulah. Karena kalau sudah dapat ketinggian kami sudah dianggap menang. Iya. Jadi kita bertahan di ketinggian tuh, tapi nggak lama pindah-pindah tempat ketinggian tuh. Sampai ketinggian 1340 kami kuasai. Mulai dari nol lah, dari Dili sampai ke 1340. Iya, Pak. Di bawah-bawahnya itu yang paling tinggi sana Gunung Rebalo. Itu hampir 3 kilo, entah berapa kilo itu katanya. Ya Pak, jadi Pak, Bapak kan seorang veteran, pejuang. Mungkin teman-teman atau generasi saat ini ada nggak Pak yang ingin disampaikan pesan untuk generasi saat ini Pak? Ya kalau untuk generasi selanjutnya penerus kan ya, kalau memang sudah di kemiliteran tuh ya itulah tugas kita untuk pengamanan. Ya namanya pengamanan NKRI katanya itulah.
Kena berjagalah baik-baik, janganlah ada konflik-konflik yang begini lagi kan. Kena banyak kali memakan korban-korbannya. Kena korban tak ternilai semuanya. Perjuangan kita itu ya cukup berat lah kalau menghadapi konflik. Makanya kepada kawan-kawan yang masih bertugas, masih apa ya, baik-baiklah bertugas. Semoga kita selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin ya. Intinya jangan melupakan sejarah orang-orang yang terdahulu ya Pak. Nah, satu, jangan melupakan pada sejarah. Karena kami ini ya beginilah, yang tua-tua begini. Dulu paling sulit mendapatkan pangkat. Itulah. Sekarang sudah lumayan lah. Hampir rata-rata kami yang bertugas di sana kalau 200-300 masih pangkat kopral semua. Yang pensiun. Iya. Sampai sekarang pun tak ada perhatian bagaimanapun. Ya namanya kita di angkatan ya begitulah kehidupan kita kan. Ya apa yang ada ya kita terimalah dengan baik lah, itu aja lah. Kita syukuri. Usia udah 80 ya Pak? Usia kita sudah 80 tahun. Oh, alhamdulillah masih sehat Masih teman-teman. sehat, alhamdulillah. Pendengaran masih ya, penglihatan. Masih kuat, ya. Anak berapa Pak sekarang? Anak sekitar 8 anak. Ya? Cucu sekitar 31. Cicit 22. Iya ya. Ini ibu nggak nampak? Ibu di sana dia kan, apa dia kurang sehat dia. Iya Pak. Tapi alhamdulillah ya Pak. Iya. Kami pun mendoakan semoga Bapak sehat-sehat selalu, murah rezeki dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak bisa menginspirasi generasi-generasi penerus saat ini ya Pak. Saya minta kepada generasi itu ya berjuanglah dengan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara. Iya benar Pak, karena kita ketahui saat ini jumlah veteran yang ada itu semakin berkurang ya kan Pak. Ini veteran-veteran kita ini ya beginilah, pakaian-pakaiannya pun ya belum nampak kali baiknya, apalagi masalah dana apanya ini pun ya sangat kurang kali lah, jauh. Jadi kali. harapan Bapak semoga pemerintah diperhatikan, memperhatikan veteran ya Pak. Pada veterannya diperhatikan lah dari zaman 45 sampai sekarang kan memang ada yang penerus, yang lama-lama kan sudah banyak berguguran. Coba yang ada ini diperhatikan lah baik-baik, mulai kesejahteraannya. Nah, itulah. Artinya perhatian pemerintah yang sudah ada ke depannya harapannya lebih baik lagi lah Pak. Iya, mudah-mudahan lah kepada pemerintah ini lebih baik lagi lah memperhatikan kami ini lah. Kami veteran sudah cukup lah untuk negara ini. Iya. Oke, jadi teman-teman begitulah kisah dari Bapak. Pak siapa tadi Pak? Muhammad Thohir. Pak Muhammad Thohir, seorang veteran yang dulunya berjuang di medan perang di Timor Leste. Pertahankan sebuah wilayah ya Pak ya selama 10 bulan. Selama 10 bulan. Bisa dibayangkan betapa ngerinya pada waktu itu. Perang melawan bangsa Portugis ya Pak. Iya. Terjadi pertumpahan darah di sana, memakan korban. Jadi teman-teman kita nggak perlu melakukan itu, hanya saja cukup berjuang melawan kebodohan ya saat ini ya Pak ya. Banyak kali. Iya ya benar Pak. Jadi Pak terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Saya mendoakan semoga Bapak sehat, murah rezeki ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada istri dari Bapak Muhammad Thohir. Ibu siapa namanya Bu? Siti Masrifah, Ibu Siti Masrifah. Usia udah berapa Bu? 81. 81. 80 apa 81? 81 kan? 81. Jadi Bu anak berapa? 7. Anak 7 ya. Jadi Bu, pada waktu itu Bapak diberangkatkan ke Timur Leste. Jadi perasaan Ibu bagaimana pada waktu itu, Bu? Ya. Sedih ya, Bu ya? Sedih loh. Sedih ya, Bu. Anak 7. Anak 7 ditinggalkan selama 10 bulan ya, Bu. Tapi masih sehat ini, Bu ya. Sakit apa? Meriang, Bu? Iya. Iya, Bu ya. Sakit apa? Asam urat. Asam urat. Iya ya. Macam namanya orang tua ya kan, Bu. Tapi ya semoga Ibu sehat-sehat selalu ya, Bu. Amin. Bu, anak ada berapa tadi? 8. 8. Cucunya? Cucunya 32. Cicit udah ada, Bu? Cicit 22. Oh, jadi Ibu asli kelahiran
mana? Batubara. Surabaya. Surabaya. Oh, wong Jawa ya, Bu. Yang Jawi. Oh, ketemu Bapak tahun berapa? Masih ingat? 62. 62. 62. Dulu kayak mana, Pak, ceritanya jumpanya? Kebetulan apa waktu bertugas apa Waktu gimana deh? latihan Waktu pendidikan. istirahat, waktu di Jawa, waktu di Arhanut sana kan dulu kami. Oh, Waktu Kami kan dulu pendidikan. batalion Arhanut. jumpa di sana ya, Bu ya. Surabaya. Ini anak ada di mana aja, Bu? Di luar-luar kota semua, Bu? Ada di Pekanbaru, ada di Rio, Iya. Ibu sakit apa? Asam urat, Bu? Semurat, Banyak Asam urat. komplikasi juga. Iya, ya. Jadi, kepala. jadi Ibu punya suami seorang veteran pembela negara. Bagaimana, Bu, perasaannya, Bu? Ya alhamdulillah. Bangga ya, Bu, Ya. membela negara ya kan, Bu. Ya, itulah teman-teman kisah dari Bapak Muhammad Thohir. Di sini ada Ibu. Ibu lagi sakit asam urat dan komplikasi. Buat teman-teman semua mohon doanya untuk kesembuhan Ibu siapa? Siti Pak Serifah. Ibu Siti ya. Oke, Bu, terima kasih ya. Oke teman-teman, saya sudah berada di Kabupaten Batubara. Ini di desa mana, Pak, namanya, Pak? Desa Apa tadi? Perjuangan, bukan, Desa Pak? Perjuangan. Oh, Desa Perjuangan. Pendirian. Alhamdulillah udah sampai di rumah Bapak Muhammad Thohir, Pak. Pak, kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan, unek-unek yang mengganjal di hati Bapak sebagai veteran, seorang pejuang, Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, yang pertama kan bagaimanalah veteran nih keadaannya kayak gini kan. Habis gaji pun ya secukup-cukupnya, makan pun kalau diperhitungkan nggak cukup lah, makan 1.800.000 gaji veteran kan. Ya ditambah dengan gaji-gaji TNI. Kami pensiun tahun 87 sampai sekarang kami nggak menerima Asabri. Asabri itu apa itu, Pak? Asabri asuransi angkatan darat. Oh, iya. Asabri kami sampai sekarang dari tahun pensiun 87 sampai 2002 ini sampai sekarang belum terima Asabri kami. Mohonlah itu dikeluarkan. Oh, Karena banyak kami keperluan, macam kami rumah aja pun tidak punya, apapun ya beginilah keadaan kami. Gaji itulah yang kami manfaatkan setiap bulan itu untuk makan saja. Kalau untuk membangun-bangun tidak bisa membangun, terkecuali entah bagaimanalah keadaan kami ini. Mohonlah dibantu bagaimana Asabri kami itu supaya keluar lah. Jadi harapan dari Bapak Muhammad Thohir kepada pemerintah untuk supaya Asabri itu bisa keluar ya, bukan begitu ya, Pak? Dicairkan secepat Dicairkan, mungkin. Masih umur masih ada. Walaupun begitu Bapak juga harus dibantu dengan doa. Iya, mudah-mudahan doa lah yang Semoga kami pemerintah bisa mengeluarkan supaya uang supaya pemerintah mengeluarkan uang itu kan supaya kami ya agak sedikit lega lah. Iya. Karena umur kami sudah tua. Ya apalagi lah, kerja pun tak ada lagi. PIR tak pernah terima, dapat PIR hilang nama kami. Itulah perkebunan dulu dibagi-bagi, tapi kami mendaftar, tahu-tahu nama kami ada, tahu-tahu hilang. Ya, sampai sekarang kami semeter tanah pun tak punya. Nah, mohonlah diperhatikan.